Leluhur Nusantara bagian 5. Bab Bangsa Yawa Leluhur Nusantara, Nenek Moyang Yunani dan Eropa. Subbab Bangsa Tarsis dan Kadmus bagian 1. Bangsa Tarsis adalah bangsa keturunan Tarsis bin Yawan. Meskipun lokasi negeri bangsa Tarsis itu sampai saat ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi para peneliti selalu menyamakannya dengan bangsa Phoenicia, yang juga masih misterius mengenai asal-muasal mereka. Yang pasti, nama Phoenicia diambil dari istilah Yunani yang berarti negeri pohon kelapa. Para ilmuwan kadang menghubungkan negeri mereka dengan beberapa lokasi di pesisir Laut Mediterania. Akan tetapi mereka tidak yakin dengan pendapatnya, disebabkan Alkitab menyebutkan bahwa negeri Tarsis memiliki jarak sekitar atau selama 3,5 tahun perjalanan bolak-balik dari wilayah Palestina atau kerajaan Israel masa lampau, dan membawa dagangan seperti kera, merak, gading, rempah, dan wewangian. Dari jarak pelayaran dan barang dagangannya, justru wilayah Nusantara lebih cocok disebut sebagai wilayah Tarsis. Carlos Xenobos dalam buku Sejarah Peradaban Dunia Kuno menyebut orang Phoenicia sebagai orang-orang Kartago, sebuah kota yang mereka bangun sebagai pusat perdagangan di Mediterania. Selain itu ada Kriti, Kartagena, dan lainnya. Tidak ada ilmuwan yang mengerti arti Kartago, tetapi kita seharusnya tahu. Kartago dalam bahasa Jawa kurang lebih sama dengan nama umum kota-kota di Jawa seperti Kartasura, Yogyakarta, Jayakarta, Surakarta, Purwakarta, atau Karta-Karta lainnya. Dalam buku Sejarah Peradaban Dunia Kuno itu, Carlos Xenobos juga menceritakan bahwa bangsa Tarsis atau Phoenicia ini tidak segan-segan menenggelamkan kapal manapun yang dikira mengikuti pelayarannya. Carlos Xenobos menggambarkan bahwa pada saat kembali dari negara-negara yang jauh ini, mereka menyembunyikan jalan yang mereka tempuh. Tak seorang pun di zaman kuno yang tahu di mana letak kepulauan terkenal Cassiterides, tempat mereka mendapatkan timah. Mereka digambarkan mendirikan koloni-koloni di jalur pelayaran dan perdagangan mereka, dan membayar orang-orang sebagai pasukannya, persis seperti yang dilakukan VOC pada masa penjajahan. Kemungkinan bangsa Phoenicia atau Tarsis ini meninggalkan pengetahuan mengenai negeri asalnya dengan nama-nama komoditi utama yang dibawa dari tempat-tempat tersebut, seperti emas dan perak. Sehingga dalam catatannya, banyak penulis Yunani atau Mesir memberitahukan mengenai pulau emas, perak, dan tempat-tempat seperti Baros, Sabadiu, Iabadiu, yang tempat-tempat itu identik dengan pulau Sumatera, Jawa, dan sekitarnya. Hal ini seperti juga yang digambarkan oleh Ptolemeus dalam petanya. Ia adalah ahli geografi Yunani yang tinggal di Mesir dan hidup pada awal abad Masehi. Dalam catatannya, seorang pedagang Yunani yang hidup pada sekitar tahun 100 Masehi bernama Alexander membuat periplus. Catatan jarak antara pelabuhan mencatatkan sebuah daerah bernama Saba, yang darinya bisa pergi ke daerah lain yang disebut Tina. Dalam catatan Yunani lainnya, dikatakan oleh Ptolemeus, dari Kepulauan Barus akan ditemukan jalan ke daratan lebih besar lagi. Mungkin Tina adalah ungkapan kuno mengenai Cina. Kemungkinan
Saba merujuk pada daratan di barat Nusantara, yaitu Jawa dan Sumatera, serta kepulauan sekitarnya. Sedang Tina berasal dari istilah Austronesia tena, atau tanah, atau tanah, atau daratan besar, di mana pada masa lampau orang-orang Saba menyebut daratan besar di utaranya sebagai tena atau tanah. Sedang orang-orang Cina yang lebih mudah mengungkapkan ungkapan T menjadi C, merubah penyebutan Tina menjadi Cina. Berikut adalah catatan-catatan Alkitab mengenai bangsa Tarsis keturunan Yawan yang sangat identik dengan orang-orang Nusantara kuno.